Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik Bapak yang luar biasa. Bagaimana kabarnya kali ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, senang, dan bahagia. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kesehatan, sehingga pada kali ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana pada kali ini materi yang akan kita pelajari adalah materi yang ke-10, yaitu kisah teladan Luqman. Siapa sebenarnya Luqman dan kenapa Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran, sehingga kita patut mempertanyakan apa keistimewaan Luqman Al-Hakim dan apa gambaran yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang Luqman Al-Hakim. Semoga dengan kita belajar ini, kita dapat meneladani perilaku-perilaku terpuji dari Luqman Al-Hakim. Nah, peserta didik yang luar biasa, sebelum kita memulai belajar, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Mari ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, mudah-mudahan dengan doa kita tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berlanjut dengan lancar, baik, dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri Bapak sendiri. Secara garis besar, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini adalah ada 3 bagian. Bagian pertama, kita akan mempelajari siapa sebenarnya Luqman Al-Hakim. Yang kedua, apa keistimewaan dari Luqman Al-Hakim. Yang ketiga, nasihat-nasihat apa yang Luqman berikan kepada anaknya, yang nantinya semoga kita dapat ambil pelajaran, dapat ambil keteladanan, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagian yang pertama adalah siapakah Luqman. Tentu kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya Luqman ini sehingga Allah abadikan namanya di dalam salah satu surah dalam Al-Quran. Siapakah dia? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh. Ia seorang ayah pilihan Allah. Luqman ini hanya seorang hamba, bukan seorang nabi, apalagi rasul. Dia seorang ayah yang Allah pilih untuk diabadikan dalam Al-Quran. Luqman ini berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Sebagaimana biasa, Luqman juga bekerja. Pekerjaannya adalah tukang kayu. Perawakan Luqman tidak terlalu tinggi atau pendek. Namun, dia memiliki kekuatan. Dan yang lebih penting adalah dia mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, ini adalah Luqman. Itulah sosok Luqman yang begitu luar biasa sehingga Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Kemudian, siapa keistimewaan dari Luqman?
sehingga Luqman ini namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa keistimewaan daripada Luqman Al-Hakim. Yang pertama, Allah anugerahkan Luqman berupa hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman ini diberikan Allah berupa hikmah yang mana beliau selalu bersyukur kepada Allah. Terlebih-lebih ketika mendapat nikmat. Dan ketika beliau diberi ujian, anak-anak kesayangan beliau meninggal, beliau tetap tabah dan bersyukur dengan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Bersyukur ini banyak caranya. Di antaranya dengan memperbanyak membaca Subhanallah. Selain kita memperbanyak tasbih, Subhanallah, 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 kita juga harus mempergunakan nikmat yang diberikan Allah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mempergunakan nikmat untuk belajar. Mempergunakan nikmat untuk melakukan sesuatu yang kebaikan. Mempergunakan nikmat waktu untuk memanfaatkannya kepada hal-hal yang dapat memberikan manfaat baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Nah, itu konsep syukur yang mana Allah anugerahkan kepada Luqman. Sehingga beliau selalu bersyukur dalam keadaan apapun, terlebih-lebih ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang kedua adalah Allah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepadanya. Luqman sangat taat kepada Allah. Beribadah, melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itulah Luqman. Beliau termasuk hamba Allah yang termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Luqman menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya yang nantinya kita pelajari pada hari ini, itu Allah gambarkan, itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga wajarlah kalau dia menjadi seorang ayah pilihan. Karena bagi ayah-ayah sekarang, Luqman termasuk role model atau tokoh yang patut diteladani dalam atau menjadi seorang ayah yang baik yang dapat mengantarkan keluarganya, khususnya anak-anaknya, menjadi anak yang soleh dan solehah. Keistimewaan yang keempat adalah Luqman memiliki pengetahuan yang luas. Luqman cerdas, Luqman pintar. Kita sebagai siswa, peserta didik, atau bapak sebagai guru harus menjadikan Luqman sebagai tokoh teladan agar kita selalu bersemangat, selalu rajin untuk belajar agar memperoleh pengetahuan yang luas dan memberikan makna atau manfaat kepada orang lain. Kemudian bagian yang ketiga adalah nasihat Luqman pada anaknya. Nah, bagian ini sangat penting. Sebab nasihat-nasihat ini akan kita jadikan sebagai pijakan, acuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja nasihat Luqman kepada anaknya? Nah, yang pertama nasihat Luqman kepada anaknya adalah jangan memusyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nasihat yang paling utama dan pertama Luqman sampaikan kepada anaknya. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Apa sih yang dimaksud dengan musyrik? Apa sih yang dimaksud dengan mensekutukan Allah? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya matahari. Cahayanya sangat terang. Wah, luar biasa ini. Dapat menerangi alam dunia. Wah, ini luar biasa. Ketika seseorang merasa luar biasa, lalu diteruskan dengan menyembahnya, maka itu musyrik. Atau bulan. Ketika malam hari ada bulan, waduh, bulan ini luar biasa indah. Lalu dipuja oleh dia, kemudian disembah oleh dia, maka itu adalah musyrik atau mempersekutukan Allah. Atau ada kayu besar, pohon kayu besar. Wah, kemudian ditebang, kemudian dibuat patung, lalu disembah, itu juga musyrik. Oleh karena sebab itu, hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam musyrik, sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, janganlah kita lakukan. Janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan tidak akan pernah sama sesuatu hal itu, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Nah, ini poin pertama atau nasihat pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya, agar anaknya tidak menyekutukan atau berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat berikutnya atau nasihat yang kedua adalah jangan angkuh dan sombong. Luqman sangat ingin anaknya berperilaku yang baik, berperilaku yang tidak merendahkan orang lain. Dalam hal ini adalah sombong. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh, sombong. Kalau bahasa kita agak. Kenapa sebabnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat benci orang yang sombong. Karena orang sombong itu menyerupai sifat-sifat Allah, yaitu maha kuat, maha perkasa. Jika ada manusia, apalagi anak yang sombong, Allah pasti akan membencinya. Apalagi kita sebagai manusia. Jangankan Allah, kita saja sebagai manusia, kalau ada punya teman yang sombong, tentu kita tidak mau dekat dengan dia. Ketika kita berpapasan dengan dia, kita disombonginnya, tentu kita tidak mau dekat sama dia, berteman sama dia, dan bahkan bisa membenci dia. Nah, jadi kalian dan Bapak khususnya menghindari perilaku yang namanya sombong ini. Karena sombong ini akan mengakibatkan kita kepada hal-hal yang tidak, atau yang menjerumuskan kita kepada sesuatu yang buruk, apalagi jahat. Nah, ini yang kedua. Nasihat Luqman yang kedua adalah jangan angkuh dan sombong. Nasihat berikutnya adalah hendaklah berbuat kebajikan. Luqman menginginkan anaknya untuk selalu berbuat baik kepada orang. Di antara perbuatan yang baik adalah, yang pertama adalah rajin beribadah dan berdoa. Selain rajin beribadah,